Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul penjaga harta Nabi Sulaiman. Di masa lalu, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita dikenang sebagai wanita yang berparas sangat cantik. Kecantikannya banyak yang memuji, dan kabar kecantikan parasnya menyebar hingga ke setiap pelosok kerajaan Pajajaran. Ia adalah anak dari Raja Mundingwangi dari kerajaan Pajajaran. Meski memiliki anak yang berparas sangat cantik, namun Raja Mundingwangi masih selalu bersedih. Karena Raja Mundingwangi ternyata sangat mendambakan anak laki-laki untuk menggantikannya menjadi seorang raja kelak. Karena persoalan inilah sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dewi Mutiara. Lalu dari pernikahannya dengan Dewi Mutiara, sang raja dikaruniai anak laki-laki, sebagaimana beliau dambakan selama ini. Singkat cerita, Dewi Kadita yang cantik itu diteluh oleh Dewi Mutiara, ibu tirinya sendiri, melalui bantuan dukun, hingga tubuh Dewi Kadita yang mulus menjadi gatal-gatal dan penuh bisul. Wajahnya yang cantik pun menjadi kudisan dan bernanah. Semuanya itu dilakukan Dewi Mutiara agar putranya kelak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Dengan menyingkirkan Dewi Kadita, maka semua rencana itu bisa menjadi kenyataan. Dengan tubuh penuh bisul dan bernanah, Dewi Kadita diasingkan dari istana atas permintaan Dewi Mutiara. Saat diasingkan karena penyakit anehnya, Dewi Kadita berjalan tidak tentu arah. Ia dihina, diejek, dan dijauhi ketika berjumpa dengan banyak orang. Karena bau busuk di tubuhnya, ia terus-menerus menghindar dari keramaian. Berjalan jauh hingga ia tersesat di sebuah pantai yang sepi. Menetaplah dia di situ dengan segala kepedihannya. Di sana Dewi Kadita berniat untuk bunuh diri dengan cara menjeburkan dirinya ke laut. Lalu sewaktu ingin menceburkan diri ke laut, tiba-tiba muncul sesosok berjubah putih. Siapakah sosok berjubah putih tersebut? Yang ternyata beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dengan suara yang lantang ditegurlah dan dimarahilah Dewi Kadita dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia yang melakukan tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah, dan jaminannya adalah neraka jahanam. Sambil menangis lalu Dewi Kadita bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan untuk menutupi aib ini?" Oleh Nabi Khidir alaihissalam dijawab, "Itu bukan aib, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas seizin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Dewi Kadita untuk tinggal di Laut Selatan, sekaligus bertugas menjaga harta warisan Nabi Sulaiman, yaitu Nabi terkaya, dan juga ikut menjaga lingkungan sepanjang pantai selatan Jawa. Dewi Kadita pun menyetujuinya. Hingga sekarang masih menetapi di Laut Selatan Jawa yang dikenal dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dengan dibantu doa oleh Nabi Khidir alaihissalam, memohon kepada Allah sembuhlah penyakit yang diderita Dewi Kadita. Setelah sembuh, Dewi Kadita juga memiliki ilmu atau kekuatan, sehingga ia menjadi penguasa atau Ratu Pantai Selatan. Pantai Selatan Jawa dikenal juga mempunyai ombak yang besar serta pemandangan yang indah. Namun di balik itu semua, pantai ini juga menyimpan sejumlah mitos yang mengerikan dan legenda yang membuat masyarakat menjadi penasaran. Maka tidak heran hingga kini masyarakat masih kerap mempertanyakan asal muasal legenda penguasa Pantai Selatan. Begitu pula dengan tujuan ritual yang biasa dilakukan di Pantai Selatan Jawa, hingga fakta kenapa banyak orang hilang di Pantai Selatan. Mitos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia,
dan bangsa tersebut mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam salah satu artikelnya mengatakan, masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi kejadian bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Dan bahkan penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos. Salah satu mitos di pantai selatan adalah larangan menggunakan pakaian berwarna hijau yang dikaitkan dengan penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Mitos larangan berpakaian warna hijau di pantai selatan sudah melegenda pada masyarakat Indonesia. Konon jika terdapat pengunjung yang nekat menggunakan pakaian hijau, maka dia dapat dijadikan sasaran Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaibnya. Selain itu, orang itu juga akan dijadikan sebagai salah satu pelayan Nyi Roro Kidul. Namun larangan tersebut dapat dijelaskan dengan kacamata sains dan fakta sains. Dalam ilmu pengetahuan, air laut memang nampak berwarna biru. Tetapi dasar laut yang terdiri atas karang, rumput laut, hingga pasir yang terkena sinar matahari akan membuat air laut berubah warna menjadi kehijauan. Warna pantai laut selatan berbeda dengan warna pantai laut lainnya yang kebanyakan berwarna biru bersih. Pantai selatan didominasi oleh ombak laut yang tinggi serta besar dengan didominasi warna hijau. Maka ketika ada pengunjung yang terseret ombak serta mengenakan pakaian hijau, hal ini tentu akan menyulitkan tim SAR dalam pencarian. Pantai selatan Jawa dikenal juga sebagai pantai yang berbahaya. Di pantai selatan seringkali ada orang hilang ketika berenang di laut. Masyarakat meyakini bahwa hilangnya pengunjung tersebut karena Nyi Roro Kidul. Namun fakta kenapa banyak orang hilang di pantai selatan ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Dunia sains mengenal adanya fenomena yang disebut sebagai rip corner atau arus pecah. Arus yang mematikan ini dapat ditemukan di laut dengan ombak besar seperti pantai selatan Jawa. Arus pecah dapat terjadi akibat dua gelombang atau lebih bertemu serta menerjang bibir pantai. Rip current bergerak dari pantai menuju laut dan dapat terjadi setiap hari dengan kondisi bervariasi, mulai dari kecil hingga yang paling berbahaya. Rip current dalam kondisi paling bahaya dapat menyeret orang ke tengah laut. Ombak rip current lebih mematikan 10 kali lipat karena dapat mengintai manusia secara tidak terlihat.